Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Pedang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan memberikan review kepada teman-teman semua tentang pinjaman online terbaru 2023. Oke, kita cek sama-sama apakah ini termasuk pinjaman online legal atau ilegal. Karena pinjaman ini mampu memberikan kita pinjaman maksimum 8 juta rupiah. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke guys, pinjaman kali ini yang akan saya review adalah namanya pinjaman Super Cash. Nah, pinjaman Super Cash ini merupakan salah satu pinjaman online terbaru di tahun 2023 yang mampu memberikan kita pinjaman hingga 8 juta rupiah. Di sini dia sangat baru sekali ya, sangat banyak juga peminatnya. Namun kalaupun dia baru, jadi ini berkesempatan untuk teman-teman yang memang lagi butuh dana pinjaman bisa coba di pinjaman Super Cash ini. Namun sebelumnya untuk Super Cash ini belum terdaftar di OJK atau belum juga diresmikan di OJK karena memang dia baru di tahun 2023 ini kan belum diresmikan. Jadi jika memang teman-teman ingin mencoba mengajukan di Super Cash, boleh-boleh saja, namun tetap harus berhati-hati karena memang belum terdaftar dan juga belum ada izinnya. Jadi hati-hati saja, data kita bisa disalahgunakan. Namun kalau untuk pinjamannya saya rasa hampir sama saja untuk pinjaman online lainnya, baik di OJK maupun di ilegal, itu sama-sama memberikan kita pinjaman dengan limit yang tinggi. Namun perbedaannya ada di bunganya saja. Yang biasanya legal itu untuk bunga pinjamannya sudah diatur melalui FPI, sedangkan di ilegal itu belum ada pengaturan tentang bunga yang diterapkan kepada kita. Jadi bisa saja nanti ketika kita pinjam di aplikasi pinjaman online yang ilegal, bisa saja nanti kita dikenakan bunga yang sangat tinggi. Nah, kita lihat lagi untuk Super Cash ini adalah pinjaman online yang memberikan kita pinjaman tanpa jaminan, di mana mereka mampu memberikan kita pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 91 hari hingga 180 hari. Kemudian adapun tingkat bunganya per tahun yaitu tidak melebihi dari 15% per tahun. Artinya bisa saja lebih dari 1% per bulan. Namun kita tidak tahu juga berapa bunga yang dikenakan. Kita bisa tahu ketika kita sudah mencoba pengajuannya. Nah, di sini jika kita asumsikan jika kita mengajukan senilai 5 juta rupiah dengan bunga 15% dikalikan 365 hari, maka yang kita bayarkan setiap bulannya adalah 5.240.000 rupiah untuk total per tahunnya. Nah, kita lihat bagaimana cara pengajuan di Super Cash ini ya. Untuk pengajuannya di sini seperti biasa saja, teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi Super Cash yang ada di Play Store. Silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Kemudian setelah proses install selesai, barulah kita melihat ketentuan perjanjian dan juga syarat yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Nah, di sini mereka meminta permohonan izin kita untuk mengakses berupa informasi daftar kontak. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Jika memang setuju dengan perjanjian yang sudah diberikan, silakan klik setuju. Nah, kemudian selanjutnya kita berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus kita ikuti, yaitu kita
kita harus membuat akun terlebih dahulu, dimana untuk nomor akun ini bisa teman-teman gunakan untuk mengakses ke dalam aplikasinya. Jika kita tidak memiliki akun, maka kita tidak bisa mengakses aplikasinya, bahkan tidak bisa mengajukan pinjaman di Supercash ini. Nah, untuk proses pembuatan akunnya kita menggunakan nomor handphone yang aktif, dimana nanti nomor kita akan diverifikasi dengan cara mereka akan mengirimkan kode OTP-nya ke nomor ponsel yang sudah kita daftar. Nah, setelah itu barulah kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, barulah kita mulai melakukan pengisian data dan informasi yang dibutuhkan. Dimana untuk data yang dibutuhkan di sini kita mengisi berupa data informasi pribadi. Di sini sudah mereka cantumkan jika kita mengisi semua data dengan lengkap, maka kita bisa mendapatkan pinjaman 1 juta rupiah. Teman-teman bisa langsung cek di bagian atasnya. Nah, untuk pengisian data diri berupa tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat kita tinggal, kemudian nama jalan, dan juga jenis pekerjaan kita saat ini. Jika sudah selesai kita mengisinya, silahkan klik lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi di nomor kontak darurat. Dengan mengisi nomor kontak darurat artinya kita bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 2 juta rupiah. Di atas juga sudah diberitahukan untuk limit pinjaman yang kita dapatkan jika kita mengisi data kontak darurat. Untuk data kontak darurat di sini mereka hanya meminta 2 nomor kontak darurat saja, yang mana masing-masing memiliki hubungan dengan kita. Nah, selanjutnya barulah kita memverifikasi wajah kita yang sudah ada di call. Nah, kemudian barulah kita mengunggah KTP dan juga foto selfie dengan KTP. Di sini nilainya 4 juta rupiah jika teman-teman mengisi dengan benar. Nah, di sini ketika kita mengambil foto KTP di halaman depannya, kita harus mengambil dengan posisi yang jelas, terang, dan juga pencahayaan cukup agar nanti bisa dibaca secara otomatis oleh sistem dan nanti akan keluar berupa nama dan juga nomor KTP kita. Yang selanjutnya di bagian bawah barulah kita foto selfie dengan memegang KTP. Nah, setelah selesai baru kita mengisi nomor rekening. Untuk nomor rekening untuk pada nama itu tidak bisa diganti ataupun diubah karena udah sesuai dengan KTP yang kita upload atau yang kita berikan. Jadi hanya bisa diganti nomor rekening dan juga bank tujuannya. Jika sudah selesai semua teman-teman mengisinya, nah di sini kita berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan total 6.500.000 rupiah dengan jumlah yang tersedia saat ini hanya 2 juta rupiah. Jadi teman-teman bisa menggunakan hanya 2 juta rupiah, sisanya 4.500.000 rupiah belum bisa digunakan karena nanti akan teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah membayar pinjaman terdahulu. Ya, jadi untuk sementara teman-teman hanya bisa menggunakan senilai 2 juta rupiah. Nah, jika teman-teman setuju, barulah teman-teman klik setuju dan lanjutkan. Jadi di sini kita tinggal menunggu saja proses verifikasi data kita dari data-data yang kita isi, dari limit yang kita pinjam, barulah kita menunggu proses persetujuan apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Biasanya di sini membutuhkan waktu 30 menit barulah nanti ada informasi bahwa pinjaman kita di ACC atau ditolak. Jika diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening kita. Kemudian jika tidak disetujui, maka kita bisa mengajukan di minggu berikutnya. Nah guys, itu ya review dari saya tentang Supercash yang dimana pinjaman online terbaru di tahun 2023 yang bisa teman-teman gunakan ketika lagi butuh dana darurat. Namun ingat lagi, Supercash ini adalah pinjaman online yang belum terdaftar dan belum mendapat izin dari OJK. Jadi harus berhati-hati dan tetap waspada dalam menggunakan pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.